Matang, matang ya, matang. Ini gede. Gumading, gumading. Alah, gumading. Ini kita panen nih. Wangi lumayan. Itu udah empuk. Kita panen ya. Tes. Waduh. Tuh. Ini. Oh. Panen nangka. Kita keluar. Waduh. Jika apa dipetik, lanjut dipeyem dulu, didiamin dulu 1 hari sampai 2 hari gak bergetah begini, karena ini masih nempel ke batang, masih bergetah nyalur, jadi bergetah. Nah, coba tes. Bergetah, bergetah, masih bergetah tuh. Coba tidak ini. Jatuh, jatuh, sayang. Tes. Bijinya kecil. Pemirsa ini, pemirsa Indonesia, kalau nangka yang ini alhamdulillah, kepada yang biasanya penyakit lambung, sakit mah ya, karena makan nangka akan pada ngeri juga, pada takut beliau. Yang sakit itu karena apa? Bahasa Sundanya nyelak selangen. Jadi apa? Jadi ditambah sakit. Kalau ini alhamdulillah ini bagus, enggak, malah udah diuji sama para yang tetangga-tetangga yang sakit. Ini mah alhamdulillah apa enggak menimbulkan jadi sakit perut, nyesek, jadi enak, enggak. Ini mah sekenyangnya juga aman alhamdulillah. Yang udah di kemo apa makan ini nangka ini aman kok, aman. Jadi tidak semua nangka itu jadi makan nangka jadi sakit perut atau lambung, enggak. Yang ini mah nangka yang ini mah alhamdulillah udah diuji sama yang sakit aman ini. Manis, berair kayak gula. Siapa yang mau datang aja nih, Indonesia, siapa yang mau datang aja ke sini. Silakan memetik sendiri, masih banyak nih buahnya. Ini kita panen barangkali udah ada 30 mah, 30 buah. Ini tinggal 30 lagi. Ada ini tinggal 30 buah dari panen, udah matang, udah disebarin. Kita bagikan. Tinggal 30 lagi. Kalau dihitung uang, kalau jika dibisniskan ya, ini laku kayaknya 20.000 ya, laku 25.000 laku. Ini ada 2,5 kilo mah, 2,5 kilo. Ini ada apalagi yang agak gede 3 kiloan, itu 3,5 kilo, ada 4 kilo. Kalau satunya ini 20 kan bisa dihitung. Kalau ada 10 buah, ini keluar buah ini saya biarin untuk sampai ke gede gini, banyaknya itu 50 buah. Jika 10 buah udah dihitung, udah ketahuan ya. Kalau dihitung 50 buah kali 20.000, alhamdulillah udah dihitung. Pemirsa
pinter menghitung. Maksudnya untuk para ini saya para petani yang punya sawah, kenapa tidak di sawahnya itu ada buah-buahannya juga? Kan ceritanya ingin meningkatkan penghasilan dari pertanian sawah itu sendiri. Tapi kebanyakan di sawah itu kan tidak ada ditanam di tengah sawah itu buah-buahan, atau di pinggir sawah buah-buahan. Khusus padi aja, hanya padi aja. Tapi kan untuk cari penghasilan, kenapa tidak ditanam buah-buahan kayak nangka gini? Barangkali satu pohon mah, barangkali satu pohon atau dua pohon, apalagi masuk 10 pohon mah. Tapi jaraknya di ujung, di pinggir aja jauh-jauh. Kenapa tidak? Untuk penghasilan. Saya kemarin ini nggak kurang dari 500.000. Ini masih sisa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah bisa 10, 30 nih ada. 30 lagi. Kemarin udah 500 ribuan ada saya keluar. Ada yang ngasih uang gitu kan, ada yang milik, ada yang ngasih. Ternyata ada 500.000. Kalau satu pohon 500.000 kali 10 aja. Yang punya sawah itu nanam nangkanya itu 10 pohon aja. Ini kelihatan. Jadi nambah penghasilan untuk bukan mengandalkan padi saja, bukan mengandalkan padi saja ya. Kan ceritanya ingin menambah penghasilan, atau kasih ini, kalau nggak nangka ini pete saja. Saya punya kebun pete juga kemarin di 2 pohon, alhamdulillah 900.000. Pohonnya masih segede gini, di atas segede gini pohonnya ya, segede gini pohonnya. Itu diborong sama banar itu 600.000. Saat itu satu pohon itu diborong. Tahun kemarin 2 pohon 900. Kan udah kelihatan 2 pohon saja pasca panen. Kenapa tidak di sawah juga dikasih itu aja untuk nambah penghasilan? Kan petani cita-cita nambah penghasilan juga. Untuk penghasilan sawah jangan mengandalkan dari padi saja. Kenapa tidak ditanam buah-buahan? Barangkali 1 pohon, barangkali 2 pohon, silahkan kondisikan untuk nambah penghasilan. Kayak ini, kayak mau nangka atau mau pete. Jadi kan dilihatnya juga jangan padi aja. Dari padi kelihatan ada hasilnya sedikit, tambah lagi sedikit dari buah-buahan, waduh tambah keren. Kan gitu. Kan itu. Dan di samping itu juga untuk nambah penghasilan, untuk ekonomi kita juga langsung tidak langsung penghasilan untuk spiritual kita, ibadah kita kepada di lingkungan. Kayak aneka hayati, apabila kita nanam buah apa saja kan ada kembangnya, ada buahnya, bisa dimakan sama aneka hayati juga kan. Langsung itu nambah ibadah kita kan gitu. Karena emang kita juga bukan untuk memikirkan kita aja sebagai manusia, untuk kecukupan manusia, ekonomi manusia. Kalau saya ya untuk ekonomi aneka hayati juga, karena emang kewajiban kita, karena kita pimpinan makhluk. Karena kita ini istilahnya kan rajanya makhluk, pimpinan semua makhluk manusia itu. Kenapa tidak? Kalau ibarat namanya itu, kita ini sebagai bapak makhluk ya, atau ibu makhluk. Bapak makhluk kan punya anaknya, anak makhluk kan gitu. Atau ibu makhluk, kita ini bapaknya makhluk, rajanya makhluk kan bapak istilahnya. Anaknya ya perlu makan juga, aneka hayati kasih. Caranya nanam padi keren, nanam buah-buahan, langsung ada istilahnya aneka hayati kayak burung. Ini kalau udah berkembang, kalau kita nanam yang ada kembangnya kayak pete berkembang, serangga kan ikut makan juga. Itu kan spiritual kita nambah ibadah kan gitu. Karena emang kita kewajiban. Langsung kita taraf untuk meningkatkan ekonomi juga, dan meningkatkan ibadah kita untuk penanaman. Saya pingin itu untuk para petani, khususnya petani sawah, jangan 1 hektar 2 hektar, apalagi puluhan hektar, ratusan hektar gak ada padi aja. Kayaknya kenapa tidak dikasih 1 pohon mah buah-buahan, atau 2 pohon mah di pinggir-pinggiran untuk menambah penghasilan. Kayak saya gini, kayak pete bagus, ini bagus, berapa lagi mangga bagus. Kayak gini buahnya, tanam ini anaknya nih, anak nangka ini
kenapa di pinggiran pojok sawah ditanam, punya 10 batang, 10 pohon, atau tergantung luasan juga 10 pohon. Carang aja, carang, jangan kayak di kebun. Kan tidak apa, tidak bahasanya tidak jadi hium juga. Tidak jadi hium istilahnya. Kenapa tidak? Nambah penghasilan. Biar hium sedikit tapi nambah penghasilan, kan tidak hium bahasanya. Kan begitu. Kan begitu ya. Kayak ini nangka. Kayak buah petani ini di sawah, kata pinggiran tanam buah ini. Kayak buah-buahan gini, apa buah mangga ini. Buah mangga. Kemarin juga saya dari mangga masih kecil, 300.000 dari satu pohon. Alhamdulillah, itu kan saya punya berapa ya? Ada 30 pohon mah alhamdulillah diborong, kan begitu. Petani juga yang punya sawah, kenapa di sawahnya itu tidak kasih buah-buahan, kan nambah penghasilan. Dari satu pohon gini saya 500.000. Ini sisanya masih banyak, 30 buahan nih. Kali 20.000 aja, lumayan kan begitu. Kan begitu. Terus lagi menambahkan lagi penghasilan para petani di sawah. Kenapa tidak di pinggir-pinggir galangan sawah itu kan ada tebingnya ya, jaraknya ada setengah meter, 1 meter sampai 2 meter. Kira-kira nih ditanam rumput odot di pinggiran sawah itu. Untuk apa? Untuk pakan rumput domba. Petani juga di samping untuk meningkatkan isa dari sawah itu, diantaranya olah yang bagus itu pertanian sawah, lanjut kasih tanam buah-buahan, lanjut kita punya ternak 1, 2 ekor, 3 ekor atau 10 ekor bisa, 20 ekor bisa. Pinggiran pakai odot saja, odot aja, rumput odot pinggiran. Di pinggiran tebing sawah itu pakai odot. Kenapa? Coba aja. Odot itu 1 meter kali 2 meter aja udah 1 karung. Ini 1 meter kali 2 meter bisa jadi 1 karung ya, odot udah gede itu 1 karung. Itu 1 kali 2, 1 meter lebar, panjang 2 meter, itu 1 karung bisa. 1 karung, sedangkan 1 karung itu bisa untuk 3 sampai 4 domba. Kenyang itu. Kan aman. Apalagi udah berapa meter itu tebing-tebing sawah itu, kenapa tidak? Kan begitu. Nah, untuk menambah penghasilan. Itu ide-ide dari saya sebagai dari sini, dari tempat penanaman aperi alam, penanaman pohon buah-buahan yang akan disebar di alam ya. Di lahan-lahan pemerintah, di gunung, di apa khususnya yang banyak aneka hayati, kita tanam buah-buahan ini gitu. Itu barangkali masukan dari edukasi, masukan barangkali dari saya sebagai Nurjaya di tempat penanaman aperi alam pohon buah-buahan. Terus lagi di kebun juga saya pengen itu jangan pohon kayu-kayu aja, buah-buahan kayak gini ditanam 10 meter kali 20 meter 1 pohon ini, kayak nangka, duren apa. Itu insya Allah 10 meter kali 20 meter 1 pohon, lebar 10 meter, panjang 20, 1 pohon. Pohon sejenis buah-buahan kayak nangka, kayak lagi mangga, terus duren apa terserah. Nama lagi penghasilan jangan dari buah-buahan yang punya kebun. Bagaimana caranya Pak Nurjaya? Kan gitu. Itu di bawahnya tanam buah itu aneka rumput odot 1 meter lebar, panjang odot semua. Diarinjut alam lagi, pakai lagi jenis apa lagi, tiwul 1 meter panjang, sepanjangnya lahan kebun itu ratusan jenis rumput-rumputan. Kan gitu. Untuk nambah penghasilan nih, pasang lagi langsung kayak kilata atau pakulata, setengah meter di stek 1 meter, terus untuk jadi rungkun kayak kilata, lantoro, terus indigo pera segala macam banyak, pecah beling apa aja dipasang, terus untuk agar pendek, agar terjangkau makanan untuk domba. Itu untuk domba itu ya, untuk nembak. Terus di pagar dilepas domba itu. Di bawah rumput aneka ragam, rungkunan aneka ragam rapi, di atasnya buah-buahan. Coba hitung aja. Itu kalau ide dari saya. Dan langsung dari yang punya kebun untuk nambah penghasilan, kan ceritanya begitu, meningkatkan penghasilan dari kebun, dari buah-buahan. Tingkatan lagi dari ternak juga bisa dilepas di abu, di pagar, dipakai bambu, digepit pakai bambu aja pinggirannya, dilepas. Coba aja, insya Allah itu
Bisa begitu menambah penghasilan itu dari yang punya kebun apa dari buah-buahan ini, tingkatkan ibadah juga langsung memberi makan kepada aneka hayati yang di sekitarnya. Karena emang aneka hayati juga kewajiban kita. Kayak codot, kayak larai, barangkali burung apa, serangga apa, sebenarnya ya kewajiban kita itu. Maka Allah juga memerintah Nabi Nuh. Nabi Nuh kan ngasih makan, memfasilitasi ngasih makan, aneka semua hewan-hewanan kan begitu tetap aja ngasih makan. Kayak yang diperintah sama Allah itu kan gitu diperintah malah dirawat, dijaga, difasilitasi, dikasih makan karena kewajiban kita sebagai manusia pimpinan makhluk. Bapaknya makhluk kok, dia anaknya. Nabi Sulaiman tuh kan, ikan pastinya dia diperintah Allah juga ngasih makan yang di daratan, yang di lautan itu kan ya diperintah ya kan gitu. Karena emang saya sadar itu kewajiban kita, kewajiban kita sebagai bapaknya makhluk, pimpinan makhluk, kita wajib. Caranya kalau Nabi Sulaiman itu ngolah masakan, dia super kaya, dia kan bisa aja. Kalau saya istilahnya aja orang biasa saya gini, cuma seadanya saya, seadanya untuk ekonomi apa, alhamdulillah. Tapi caranya makan apa, ngasih makan kayak Nabi ini, saya mah sistemnya beda. Intinya ngasih apa, menanam buah-buahan di gunung. Tetap aja hakikatnya ngasih makan kok. Itu diperintah. Fasilitas kemampuan yang orang kaya yang dia begitu ke Nabi Nuh. Kalau saya gini, saya ngasih nanam buah-buahan, nanam buah-buahan aneka ragam, ini banyak, ini ribuan. Saya selalu nanam ke setiap pelosok gunung, apalagi yang banyak hewan-hewannya kayak kera, kayak monyet, kayak burung apa di gunung saya kasih. Saya tanam kayak jamu batu, kayak gini, kayak apa ini teh, mangga, mangga ini. Yo. Kayak nangka saya pasang di gunung untuk ngasih makan aneka hayati. Sistem saya ntar kan udah berbuah dikasih makan, langsung kan berbuah insya Allah. Terus apa, bajing ayah istilah tupai ngasih makan juga ke nangka ini, tupai seneng apa segala macam, monyet apa seneng kok, seneng. Sistem Nabi Sulaiman masakan mateng itu orang-orang kaya. Kalau saya mah gini, kewajiban ke Nabi Sulaiman kayak ke saya juga tetap aja kewajiban ikutin. Itu kan diperintah sama saja ya, karena kita sebagai manusia pimpinan makhluk, ngasih kasihan. Kalau dipikir lagi, kapan pernah kita sebagai bapak atau ibu makhluk ini ngasih makan ke anak kita? Kapan? Coba di periode apa, ke pemerintahan atau barangkali apa, kapan gitu. Aduh, saya punya dosa. Saya sadar saya dosa ternyata. Aduh, saya bukan ke anak istri saja, udah itu mah udah pastinya, udah pasti saya itu kewajiban banget. Udah hebat ke fakir miskin, aduh paling poin. Iya, ke fakir miskin, ke tetangga, ke siapa aja iya, ke yang beragama kita kasih sayang, ke yang tidak beragama kita kasih sayang, agama apa aja kita kasih sayang kan gitu. Ke makhluk sayang, karena judul Islam itu kan rahmatan lil alamin, rahmat. Yang pokoknya kasih makan mereka, semua fasilitasi, sayangi mereka, fasilitasi mereka aneka ragam jenis buah-buahan untuk bisa dikasih dimakan. Terus kesananya lagi barangkali udah ini mah udah di gunung-gunung udah apa banyak pohon buah-buahan, kayak makhluk goib juga istilahnya, jin apa nemplok di pohon itu, ya silahkan saja, silahkan aja nemplok jadi rumahnya, silahkan saja. Itu di pohon besar itu silahkan saja, fasilitasi sama kita, sayangi. Dia juga makhluk Allah. Takut apa sama jin apa, boro-boro takut. Kita sayangi, dia juga suruh ibadah sama Allah, kita suruh ibadah, lomba kita ibadah. Karena Allah itu sendiri, maaf, lemahnya, ledar manahnya Allah itu, runtuhnya murka Allah itu, terus timbul kebaikan dari Allah itu. Kita sebagai makhluk nyayangi makhluk, ternyata itu yang paling poin ibadah. Nyayangi makhluk semua, ngasih fasilitasi makhluk semua, ngasih ampunan, ngasih apa, itu kita sebagai makhluk ngasih sayang, ngasih fasilitas ke makhluk itu runtuh Allah itu. Jadi cinta kepada makhluk itu, karena makhluk itu sebagai makhluk sayang kepada makhluk. Apalagi memfasilitasi kebutuhan makhluk itu sendiri, atau Allah itu sayang. Contoh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, dia kepada apa aja kan dia merahmat, bukan melaknat. Ngasih makan kepada yang
bukan Islam atau apa, aduh nyuapin, yang menghina dia disuapin apa, itu tenaganya, hartanya itu rahmatan. Kita kasih, kita apa, memberi contoh, kita apa, ngikutin contoh perilaku akhlak Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan para nabi yang lain, kan begitu. Nah, kalau itu kepada makhluk itu, apabila makhluk menyayangi makhluk, udah masih pesetisik pada makhluk, waduh udah itu Allah itu cinta kepada makhluk itu, contoh ke Nabi Muhammad. Kita juga kenapa tidak Allah cinta? Ayo berlombalah kita untuk menanam pohon buah-buahan, untuk memfasilitasi makhluk semua, kasih makan. Kapan kita ngasih makan kepada sebagai bapak ibu makhluk? Kapan? Mulai dari saya sekarang udah berapa ya? Udah beberapa tahun, alhamdulillah udah berjalan, mudah-mudahan ini bermanfaat kan gitu. Dalam ibadah pohon ini juga, pohon ini ngasih oksigen, mengeluarkan oksigen, ini pohon oksigen untuk kebutuhan kita para makhluk kan begitu. Udah ngeluarin pohon, ngeluarin ini buah-buahan ini, buat siapa? Bukan buat dia, bukan buat dia ini matang, bukan dia, bukan buat orang, buat kelelawar, buat aku. Rahmatan lil alamin ini karakternya nih. Ini pohon ini karakternya rahmatan lil alamin. Dia berjuang dari nol, manfaatnya dikasihkan ke orang kan gitu, ke makhluk yang lain. Tupai senang apa, senang dia mah enggak kan gitu. Kalau saya dibanding ibadah kita dengan ini, saya dengan ini ibadah, aduh kalah saya nih, khususnya kalah ibadah. Dia dari kecil udah matang, apa, bukan buat bukat sendiri, bukan buat akarnya dia, bukan buat batangnya dia, bukan buat daunnya dia, enggak ya, dia kepada orang lain. Rahmatan banget ya karakternya, ibadahnya. Pantesan Rasul juga hartanya dikasihkan, ilmu pengetahuannya dikasihkan, tenaganya juga dikasihkan, itu Rasul kan gitu ibadahnya. Kan gitu ya. Itu pemerintah Indonesia barangkali. Barangkali itu berapa lagi ya? Berapa lagi? Kasih makan dulu lah. Rest dulu saya nih, makan dulu ya, dipegang lama nih. Indonesia nih ya. Het. Bijinya. Coba nih. Manis tidak? Tambah manis. Manis. Pemirsa, dan saya mah pengen, mudah-mudahan ada izin dari pemerintah, mudah-mudahan kalau diizinkan ya, kayak di pinggiran tol saya pengen ngasih nanam buah-buahan 1-2 mah, jangan sampai kosong dari makanan. Di jalan tol, pinggiran jalan tol kan ada yang masih luas, apa, kiri kanan jalan tol itu kan, aduh sayang. Ditanamnya itu, penghijauannya, penguatnya itu, pengindahnya itu, pelindungnya itu. Di samping ini buah-buahan, rambutan, durian apa, jauh. Rambutan, durian, kalau durian agak jauh dari jalan. Rambutan apa segala macam udah kasih tanam. Saya pengen, insya Allah niat ya, dengan apa, dengan ya, saya dengan keluarga saya niat. Karena sementara ini saya ke gunung-gunung, tapi jalan tol saya belum, saya transfer apa, waktu dan transformasi insya Allah ya. Saya ingin di pinggir jalan tol kiri kanan itu kasih tanam buah-buahan, jangan kosong. Kenapa tidak? Ntar dimakan sama masyarakat, alhamdulillah. Dikasih makan aneka hayati, alhamdulillah. Itu kewajiban kita juga kan begitu. Kalau untuk menanam apa, penghasilan desa barangkali, kalau satu desa bisa 1000 aja di pinggir tol, 1000 pohon, kalikan 1000 pohon kayak gini, kalikan saja, terserah kan gitu. Tanam desa ini, tahu ini jalur desa ini punya masuknya 1000 pohon kayak nangka gini. Saya satunya ini 500.000 udah laku nih. Udah laku, tinggal 30 lagi sekarang ini, udah laku 500 ribuan. 20 ekor, 20 buah kemarin. Ini ada 30 lagi, tuh kan. Udah kelihatan kalau satu desa itu 1000, langsung menambah penghasilan juga dan keindahan juga, dan menunjang barangkali ada musafir apa tidak kelaparan juga. Dan ekonomi masyarakat yang kecil juga bisa ngasih makan yang tidak bisa kebeli nangka, barangkali di situ ada di jalan tol, udah kenapa tidak, pasti dia
makan juga kasihan, tidak mampu untuk beli, tidak punya pohonnya sendiri atau apa, kan bisa makan juga dia tuh sebagai apa, warga kan gitu. Anak Hayati, anak Hayati apalagi kan gitu, ikut makan. Jadi berkah lah, jadi berkah ibadah, ekonomi, berkah semua. Di jalan tol tuh di pinggir-pinggir istilahnya halaman-halaman pemerintah juga buah-buahan banyakin untuk apa? Untuk langsung-langsung ke warganya, karyawannya apa, kayak apa coba. Iya, saya bisa nih, bisa 500.000, 600.000 saya satu musim. Ini nggak pernah ini udah 6 kali musim ini. Masih kecil ini 5 tahun nih, 6 kali musim. Ini nyambung, nggak putus terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di pinggir-pinggir apa aja istilahnya di hutan pemerintah, apa kayu keras silahkan. Kayak pinus apa ini juga kenapa tidak kasihkan di lahan pinus 1 2 mah 3 mah untuk aneka hayati atau karena manusia juga kan pada seneng nangka jauh batu apa segala macam. Saya pingin itu. Terus apa lagi ya? Barangkali untuk edukasinya dari saya ide mudah-mudahan ada manfaatnya bisa kepada warga Indonesia agar apa agar lebih maju lagi ekonomi taraf hidup masyarakat. Dari mohon buah dari menanam pohon buah-buahan di sawah, dari tambah di sawah itu ada pohon buah-buahan menambah ekonomi. Di kebun buah-buahan di bawahnya aneka ragam jadi curhat jadi joko dan rungkun sembar itu domba di pagar sembar menambah kan gitu, menambah ekonomi dan menambah ibadah. Terus apa lagi ya? Barangkali ada lagi. Saya pingin kalau udah sebar mah, udah di masyarakat banyak buah-buahan, di kebunnya dan banyak ternak juga di pribadinya yang ternak yang tidak diabur ya, yang punya sawah kan, dia punya sawah tidak bisa diabur kayak yang di kebun. Kalau di kebun bisa diabur yang punya kebun mah, tapi ditambah buah-buahan di bawahnya domba kan bisa. Kalau udah tersebar ini terrealisasi banyak buah-buahan di gunung, di masyarakat, di kebun dan aneka domba kambing segala macam banyak. Domba kambing juga langsung makan ini, merasakan buah jamu batu, jamu air jatuhannya ini kan senang kayaknya dia juga cemburu. Manusia mah segala buah-buahan dimakan, dia mah rumput aja. Kasihan kayaknya. Kasihan juga ya barangkali 1 2 3 mah. Juga ingin merasakan ciptaan Allah itu namanya jamu batu atau jamu air. Kenapa tidak hewan juga ingin merasakan dengan rumput aja. Kan begitu ceritanya. Untuk lebih jauhnya kan gitu. Kan gitu. Dan lagi kalau udah terrealisasi dari banyak buah-buahan, kan aneka hayati juga senang. Kan tidak menjerit kayaknya. Tidak kelaparan. Kalau namanya dia kelaparan, kayak manusia ya sama aja menjerit. Menjeritnya kepada siapa? Pada yang punya alam ini. Kita menjerit pada yang punya alam. Ya juga sama. Kalau menjeritnya mendoakan kejelekan, timbal baliknya ke kita sebagai manusia, wah repotnya bencana alam. Maka untuk dijauhin dari situ, ayo fasilitasi. Agar dia menjeritnya entar mah kalau udah ditanam, menjerit kebaikan, minta kepada Allah agar berkah nih alam ini. Pada akhirnya kepada kita berkah semua juga ya. Dan saya ingin kalau udah terrealisasi banyak buah-buahan di kebun, di sawah, di gunung, kenapa tidak yang di laut kita kasih. Yang di lautan kita kasih nyobain makanan buah-buahan kayak ini, kayak batu, kayak duren, kayak apa. Yang busuknya yang kecil kita kasih kali-kali mah. Saya pingin itu, saya berhayal. Saya pingin kalau mampu mah, saya pingin ngasih makan minta dari yang hasil realisasi di sawah satu buah satu buah 2 buah mah dari kebun tuh kita kerja sama mah, kita panen di gunung apa segala macam, kita kasih lempar ke kali-kali ke laut untuk merasakan juga nikmatnya buah-buahan itu yang di laut. Kayak Nabi Sulaiman kan ngasih makan yang di lautan dan di daratan. Sistem dia begitu, sistem saya begini barangkali itu. Barangkali ya, kewajiban saya mah. Kewajiban ngasih makan kepada aneka hayati, kenapa enggak gitu. Apabila tapi terrealisasi sadar kita ayo bekerja sama bareng bagaimana kondisinya atau bagaimana teknisnya, insya Allah
Insya Allah dengan saya, dengan yang ahlinya juga silahkan. Gitu ya. Alah, untuk saat ini kita tutup ya, kita tutup. Barangkali kita tutup dari saya. Satu, barangkali ibadah itu yang ada awal, perjalanannya, tengahnya, dan akhirnya. Dari startnya dan sampai finishnya kan gitu. Ialah satu, ilmu pengetahuan kasihkan kan begitu. Transformasikan, kasih informasikan, berikan kan itu ilmu pengetahuan apa saja, agama, ekonomi, apa segala macam. Dua, ilmu tentang harta kasihkan kan gitu ilmu. Belum dua ini udah terlaksana, masih belum sempurna, tingkatkan lagi. Ialah tenaga juga, dakwahkan, realisasikan pada yang membutuhkan kan itu. Dari pertama kita dakwah itu ilmu pengetahuan, yang keduanya harta, yang ketiga tenaga. Udah tiga ini dilaksanakan baru itu tingkat hebat itu, berjalan di rahmatan lil alamin kan begitu. Nah, 3 poin itu kita kejar, kita target itu sampai ke finish ibadah. Finish ibadah itu harta, ilmu pengetahuan, terus kasihkan harta, kasihkan tenaga, hartakan. Terus apa lagi? Terserah masyarakat Indonesia lebih tahu dari situ. Akhirul kalam dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Apabila menyinggung kata-kata istilah warga, pemerintah, boro-boro saya hanya ingin edukasi saja. Barangkali ayo kita tingkatkan untuk kebaikan positif untuk kemajuan ekonomi, budaya, apa segala macam, semua alam ini. Gitu aja barangkali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia merdeka.